Halo, apa kabar? Saya Arta Sinamo dari Masyarakat Coach Indonesia. Hari ini kita akan belajar sesi tentang coaching, khususnya framing smart goal. Sebelum kita mulai, saya melihat ada 35 peserta di sini. Wow, senang juga, jumlahnya banyak sekali. Boleh ya yang dari Jawa dan luar Jawa. Yang pertama dari Jawa, coba raise your hand. Coba di kolom chat juga tunjukkan raise your hand. Ya, saya udah ngeliat ada 15 orang, betul. Wow, coba angkat tangan yang dari Jakarta. Ada 5, keren. Dari Jogja, ya, yes. Dari Semarang, ya ada. Wih, Surabaya juga ada ternyata. Ada 4 orang nih dari Surabaya. Dari kota yang lebih jauh lagi, dari Madiun. Wah, juga ada. Terima kasih. Ada lagi kah kota yang saya belum sebutkan? Ya? Oh iya, betul. Betul, dari Wonosobo. Ya. Oh, ada juga dari Bandung. Betul, yang dekat dari saya ini. Dari Bandung. Oke, sudah ada 20 jumlahnya. Sekarang dari luar Jawa. Coba kita lihat. Raise your hand kembali. Yes. Yang dari Papua, coba angkat tangan. Papua paling jauh. Yes. Wah, ada 2 orang, keren. Selamat datang bergabung di sesi ini. Ya, dari Ambon. Dari Ambon. Ya, oh ada juga 2 orang. Bagus. Kemudian dari Makassar. Adakah dari Makassar? Banyak ternyata, ada 4 orang. Selamat datang. Kemudian dari Kalimantan. Yes, persisnya kota apa? Banjarmasin. Wow, Banjarmasin ada 2. Dari Palangkaraya ada 1 orang. Keren. Wow. Baik, baik, baik. Bali. Yes, ada juga dari Bali. Ada 2 orang. Baik, peserta kita jumlahnya 35. Selamat datang di sesi ini. Kita bersemangat untuk belajar. Apa buktinya? Kita bersemangat. Coba tunjukkan buku catatannya. Anda sudah punya buku catatan? Yes. Tulislah kata-kata penting ya di sana. Dan slide juga saya akan tunjukkan. Dan kalau nanti saya bicara ada yang lambat, itu berarti itu adalah kata penting. Kita dengarkan ya. Baik, kita mulai sesi kita ini. Tujuan daripada sesi ini adalah menolong kita sebagai coach untuk memperjelas tujuan, keinginan, harapan dari coaching. Nah, 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, apa itu framing smart goal? Kedua adalah mengapa penting framing smart goal itu. Dan yang ketiga adalah metode smart goal. 3 saja cukuplah ya pada sesi kita ini. Ya, baik. Kembali, Anda siapkan catatan Anda, semangat Anda dari 0 sampai 10. Kira-kira berapa semangat Anda untuk belajar? Ada yang bilang 8. Terima kasih Rini. Ya, ada yang 9. Wow, terima kasih Badu di sana. Ya, saya juga bersemangat untuk belajar hari ini dan sharing dengan Anda. Oke, kita mulai. Bagian yang pertama, apa itu framing smart goal? Nah, manakala kita sudah membuka percakapan goal, maka langkah berikutnya adalah kita memframing smart goal. Jadi, coach bertanya tentang tujuan dari coaching. Apa tujuannya? Nah, tujuan itu sebaiknya kriterianya ada SMART.
Smart itu bukan artinya adalah cerdas dalam bahasa Inggris, tapi itu adalah singkatan. Kriterianya ada 5. Smart, specific, M, meaningful, A, achievable, dan R adalah relevant, dan T, time bound. Nanti kita akan perjelas lebih jauh, tapi yang penting tujuan itu harus sebaiknya memenuhi kriteria SMART. Itu yang pertama. Oke, bagian yang kedua ini adalah mengapa penting. Sebulan yang lalu, saya melakukan pro bono coaching. Tapi, klien saya ini nggak tahu bagaimana itu blank di otaknya. Dia tidak kepikir mau mencapai tujuan apa. Pokoknya ngobrol aja dulu. Gitu. Nah, menurut Anda, kalau SMART goal itu jelas di kepala coach dan di kepala klien, apa gunanya? Ada yang kasih pendapat? Kalau SMART goal itu jelas, maka apa gunanya? Ya, betul. Ya, ada yang mau kasih pendapat? Di sana yang pertama, Hanifah mau ngasih pendapat? Apa gunanya tujuan? Yes, Hanifah. Bagus. Terima kasih. Seringkali orang tidak punya tujuan yang jelas dan sangat umum dan abstrak. Contoh, saya mau pergi sekolah. Ke sekolah mana dulu? Jam berapa? Gitu. Jadi seringkali tujuan itu sangat abstrak dan sangat umum dan seringkali tidak jelas. Jadi SMART goal itu sangat penting untuk memperjelas yang tidak jelas. Terima kasih Hanifah. Itu pendapat Anda. Nah, tugas coach lah. Seperti yang saya alami sebulan yang lalu. Karena dia tidak punya tujuan yang jelas dan sangat umum dan abstrak. Tugas coach lah yang harus memperjelas tujuan daripada klien. Jadi kita pandu dia lewat pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, sebaiknya memang makin jelas, makin detail, makin spesifik tujuan itu, maka langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih jelas. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Metode SMART Goal. Oke, coba Anda masih ingat nggak tadi? SMART itu singkatan dari apa? Coba tuliskan di kolom chat. S itu apa? Ya? Oh iya, betul. Spesifik. Terima kasih, Amida. Ya, sekarang M itu apa? Ada yang masih ingat? Coba ketikan. Yes. Meaningful. Terima kasih, Otniel. Anda betul. Terukur dia dan berguna dan berarti bagi dia. Kemudian A yang ketiga. A. Yes. Apa bahasa Inggrisnya? Bisa diketik di kolom chat. Yes. Ya, betul. Rini betul. Achievable. Terjangkau. Bisa dicapai. Masuk akal dan mampu untuk dia capai. Itu yang ketiga. Sekarang kriteria yang keempat, R. Coba diketik lagi di kolom chat. Yes. Relevan. Ada yang ngetik realistis. Oke, realistis tadi itu adalah achievable, relevan. Ya, ada 5 orang yang nulis relevan. Anda keren, Anda masih ingat. Keren. Saya senang dengan kelas ini. Dan yang terakhir adalah yes. Apa? Berkaitan dengan waktu. Time bound. Ya, betul. Wow. Time bound. Terima kasih. Ada 7 orang yang ngetik time bound. Berarti Anda ingat. Oke. Jadi kalau mau merumuskan tujuan, kriterianya perlu SMART. Apa tadi yang pertama?
Musik. Yes and A, yes, R, dan T. Oke, sejauh ini kita sudah belajar tentang metodenya. Sekarang mari kita perjelas satu persatu. Ya, A, spesifik. Itu artinya jelas dan detail. Coba pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita perlu kemukakan supaya klien kita bisa memikirkannya dan menjawab pertanyaan kita dengan benar. Contoh, sedetail apa tujuan Anda? Kapan tercapainya? Di mana itu dicapai? Mau berapa lama tujuan itu? Kemudian, siapa saja yang ikut dalam tujuan itu? Nah, jadi pada waktu nanti klien kita menjawab itu, make sure 4 pertanyaan ini perlu kita tanya sampai akhirnya bisa jelas dan detail, spesifik. Kalau perlu ada waktunya. Di akhir tahun 2025, saya ingin menjadi coach yang profesional dan memiliki 3 klien. Itu contoh. Ya, oke. Sejauh ini itu spesifik. Kita masuk kepada yang kedua. Measurable. Terukur dan tahu progresnya, tahu kemajuannya. Kembali, pertanyaan-pertanyaan apa yang kita ajukan? Coba. Ada yang bisa mencoba? Yes? Ada yang mau raise hand? Betul? Coba ajukan pertanyaan seputar tujuan yang terukur. Betul, terima kasih Rizal. Anda betul. Apa alat ukurnya? Yang kedua, apa ukurannya bahwa kita berhasil mencapai tujuan itu? Dan apa buktinya kalau kita mencapai tujuan itu? Jadi bisa diukur dan kita tahu progresnya. Oke, sejauh ini coba Anda pikir-pikir dulu ya tujuan Anda. Nanti di bagian akhir kita akan tanya apa tujuan SMART goal Anda. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Achievable. Bisa diraih dan dalam kendali kita. Kembali, pertanyaannya apa saja? Adakah yang bisa mengemukakan pendapat? Bagaimana kita tahu bahwa klien kita itu akhirnya merasakan bahwa tujuannya bisa dia raih, ada dalam kendalinya. Oke. Contoh. Yes? Siapa yang mau nyoba? Yes? Aminah ada di sana. Ya, coba Aminah. Yes? Mantap. Betul. Apakah tujuan itu dalam kendali kita? Jangan-jangan kita rumuskan tujuan yang bukan dalam kendali kita. Itu tidak tepat. Harus dalam otoritas kita. Mungkin kita capai. Bisa kita capai. Dalam waktu sekian saya mampu melakukannya. Harus ada begitu. Nah, apakah kita punya kemampuan untuk mencapai itu? Dan yang ketiga, kemampuan apa saja yang diperlukan supaya bisa mencapai tujuan itu? Di mana saya dapat kemampuan itu? Mungkinkah kita bisa minta tolong sama orang? Nah, yang penting sumber daya kita atau juga bantuan orang lain itu adalah juga dalam kendali kita untuk mencapainya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Relevan. Relevan itu adalah cocok dengan coaching. Seberapa penting tujuan kita? Berapa skalanya tujuan itu menurut Anda? Penting gak itu bagi kita? Dari 0 sampai 10, di mana skalanya? Kita tanya aja kepada klien kita. Dan apakah tujuan itu prioritas bagi dia?
Kalau iya, pasti angkanya besar. Itu seputar relevan. Dan yang bagian terakhir adalah apa tadi? Berkaitan dengan waktu? Yes, time bound. Terima kasih. Aminah sudah mengatakannya dengan semangat. Ya, pertanyaan apa saja yang kita ajukan seputar time ini? Kapan kita memulainya? Mau berapa lama tujuan ini dicapai? Bagaimana kita mengatur waktu? Jadi seputar waktu kita tanyakan sampai kita yakin bahwa tujuan itu adalah berwaktu. Oke. Sampai sejauh ini kita sudah belajar tadi 3 hal. Kita mendetailkan SMART goal, mengapa itu penting, dan bila tujuan SMART sudah jelas, barulah kita pindah kepada langkah berikutnya. Oke teman-teman, gimana? SMART itu tadi singkatannya apa? Tujuan itu harus apa? Spesifik, bagus, meaningful, bagus, achievable, relevan, dan berwaktu. Saya senang dengan semangat Anda untuk belajar tentang framing SMART goal. Selamat mencoba untuk di kelas. Semoga Anda mencapai tujuan SMART bersama dengan klien Anda. Cobalah. Sampai di sini sesi kita. Terima kasih. Bye-bye.